Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Instrumen Pengambilan Keputusan Bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Apa kabar teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga semua bisa menyimak video perkuliahan asinkronus ini dengan penuh semangat. Baiklah, bahasan hari ini sebenarnya kita akan akumulasi dari internal faktor dan eksternal faktor yang telah disampaikan minggu lalu. Dan hari ini kita akan masuk ke matriks SWOT untuk menentukan strateginya. Nah, ini kalau di dalam skripsi, biasanya untuk menentukan strateginya, ini nanti kita akan bahas selama 30 menit ke depan. Oh ya, sekarang alat pengambilan keputusan, kalau kemarin istilah kita tuh internal scanning dan external scanning, kita melihat diri kita dari segi perusahaan internal, kemudian dari situ ada kelemahan, ada kekuatan, terus kita juga melihat eksternal faktor, mana peluang buat perusahaan kita dan mana ancaman buat perusahaan kita. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan hari ini. Kita baru mengidentifikasi faktor eksternal dan internal di pertemuan yang lalu. Sekarang, bagaimana kita mengambil keputusan? Nah, ini kita menggunakan yang disebut dengan matriks SWOT. Kadang orang menyebut istilahnya itu matriks TAUS. TAUS itu sama aja ya, dibalik dari SWOT ke TAUS. Jadi kalian jangan bingung kalau menemukan matriks TAUS itu sama dengan SWOT ya. Ada lagi satu lagi yang bisa kita gunakan nanti, teman-teman bisa lihat di skripsi, tesis, atau disertasi, ataupun jurnal-jurnal ilmiah, itu ada istilah analisis IV dan EV. IV itu internal factor evaluation dan EV itu external factor evaluation. Nah, ini nanti larinya sama ya dilakukan, yang akan dilakukan teman-teman, itu gimana nanti pola berpikirnya dari internal dan eksternal analisis, dan kita akan menyusun strategi untuk mengambil keputusannya. Nah, ini yang sudah dibahas minggu lalu. Di sini teman-teman sudah lakukan di lingkungan internal kemarin dengan analisis PRIO. Setelah dianalisis PRIO itu nanti ketemu strength-nya apa, weakness-nya apa. Bisa juga kita memakai BMC, Business Model Canvas. Itu juga nanti akan ketemu strength-nya yang mana, weakness-nya yang mana. Itulah yang dikategorikan sebagai lingkungan internal. Lalu lingkungan eksternalnya bagaimana? Teman-teman sudah mencoba juga kemarin dengan menggunakan PESTEL atau PEST dan juga analisis industri atau quarter 5 force. Nah, apa yang didapat di situ? Di opportunity-nya mana gitu ya, threat-nya mana. Di situ semuanya sebenarnya sudah di sini harusnya ada garis ya yang menghubungkan ya antara eksternal dan internal. Kemudian di sini eksternal dan internal perusahaan. Kemudian di situ sebetulnya ada garis yang larinya nanti akan ke matriks SWOT. Nah, SWOT itu untuk menentukan sustainable competitive advantage, untuk menentukan strategi dengan melihat kondisi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Nah, kurang lebih seperti itu pola pikirnya ya. Jadi internal sudah diketemukan, eksternal sudah diketemukan, dengan kondisi ini kita mau ngapain gitu ke depannya. Nah, ngapain ya? Itulah menggunakan strategi. Strategi apa yang bisa kita lakukan dari kondisi eksternal yang kita punya dan kondisi internal yang kita punya.
Nah, sederhananya kayak gini, ya. Tadi kalau opportunity trade kita ambil dari pastel atau dari five force quarter. Nah, ini saya contohkan misalkan pastel gitu ya. Terus di sini ada sisanya dari Frio atau bisa dari BMC dan lain-lain. Nanti ketemu adanya strength dan weakness. Oke, di situ ketemulah komponen S, komponen W, komponen O, dan komponen T. Nanti baru kita masuk ke matriks SWOT. Analisis SWOT ini adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kondisi yang dapat dikategorikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu bagaimana kita menyusun strateginya? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tuliskan kekuatan utama perusahaannya. Sudah ya, kemarin sudah dibahas, ditentuin kekuatannya apa aja. Yang kedua, tulis kelemahan utama perusahaan. Jadi, kelemahan utama perusahaan sudah juga kemarin, kenapa saya kemarin, kenapa Pak Suhendi gitu menyuruh teman-teman untuk membuat tugas, teman-teman itu bisa memahami, oh ini cara buatnya. Gitu. Terus, tuliskan juga peluangnya, ya. Peluangnya udah didapat tadi kan dari analisis pastel atau Porter tadi. Kemudian tuliskan ancaman. Ancamannya sama juga bisa diperoleh dari pastel atau five force. Setelah itu cocokkan. Nah, cocokkan kekuatan dengan peluang dan tetapkan strateginya. Nah, ini teman-teman mungkin agak bingung bahasanya ya. Cocokkan kekuatan dengan peluang dan tetapkan strateginya. Nanti langsung aja kita lihat gambarnya ya. Nah, ini posisinya di strength dan weakness itu ada di atas ya, atas kanan, mendatar ke kanan. Kemudian di sebelah kirinya tuh ada opportunity dan threat. Nah, di mana di sini yang strength dan weakness itu adalah internal, dan opportunity dan threat ini adalah eksternalnya ya. Jadi jangan kebalik. Lalu bagaimana kita kaitkan di sini? Nah, di sini kita sebutin strength-nya apa, misalkan strength A, B, C, D, kemudian opportunity-nya di sini disebutin A, B, C, D. Nah, lalu ini strategi apa di sini yang akan dihasilkan posisinya di sini, strategi SO. Jadi strateginya ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Misalnya contoh sederhana seperti SDM-nya, misalkan kekuatannya memiliki SDM yang cerdas dan handal. Lalu opportunity-nya apa? Misalnya banyaknya akses teknologi yang murah. Lalu strateginya seperti apa? Strateginya bisa kita raih peluang teknologi menggunakan SDM-nya kita. Nah, selanjutnya, jadi kekuatan kita untuk meraih peluang itu dinamakan strategi SO. Begitu ya, mudah-mudahan paham. Lalu, gimana kalau weakness dan opportunity? Nah, kalau strategi WO ini adalah ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan. Nah, ini meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Ya, kalau ini dibalik, misalkan kelemahannya apa? Kalau kelemahannya memiliki SDM yang kurang baik atau kurang cerdas misalnya.
di sini ada opportunity. Opportunity-nya misalkan lembaga-lembaga pelatihan untuk meningkatkan skill karyawan. Berarti strateginya di sini bisa ikut sertakan si pelatihan-pelatihan karyawan kita ke lembaga-lembaga yang ada. Nah, artinya apa? Artinya dia meminimumkan kelemahan-kelemahan dengan meraih peluang yang ada. Itu adalah strategi WO. Nah, kalau ada lagi strategi ST. Nah, ST itu apa? Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Misalnya, di sini tadi SDM-nya handal, strength-nya. Kemudian tiba-tiba di sini ada ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya misalkan banyak produk kompetitor, misalkan. Jadi, strategi ST-nya ini, maka ciptakanlah produk-produk yang unik, yang tidak bisa ditiru atau diimitasi, misalkan seperti itu. Jadi gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Terakhir apa? Yaitu strategi WT. Strategi WT itu ada weakness dan threat. Jadi di sini ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman. Nah, strategi WT ini yang contohnya misalkan nanti kita akan lihat ya kakak kelas sekalian untuk lebih lengkapnya. Nah, ini skripsinya Mbak Zalika, SB Angkatan 52. Ini dia skripsinya tentang model bisnis lele dengan sistem bioflok. Nah, contoh kekuatan yang disebut ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kelemahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ancamannya apa? Ancamannya di sini ada 9 juga. Nah, ancamannya ada di sini. Ada 6. Kemudian peluangnya ada 9 juga. Nah, pertama kita lihat strategi di SO ya. SO ini strateginya di sini mempertahankan kualitas dan mutu produk yang ditawarkan oleh CV Bank Lele Indonesia. Nah, nama perusahaannya ini Bank Lele. Ini strategi ini dari mana? Gitu kan munculnya. Nah, ini dia menggunakan strength 1, S1, strength kedua atau kekuatannya kedua, O2 dan O4. Ya, berarti ini produk dapat memenuhi pelanggannya, kebutuhan pelanggannya, lalu kepercayaan terhadap produk memiliki kualitas terjamin. Nah, untuk meraih itu, peluang apa yang digunakan? Di sini peluangnya yaitu belum banyak produk yang menawarkan produk ikan lele olahan. Kemudian peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Ya, O4 di sini. Nah, jadi artinya apa di sini strateginya dari strategi SO ini? Jadi strateginya ini menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Begitupun nanti yang di kelemahan ya dan sebagainya. Nah, ini contoh teman-teman harus paham. Jadi bagaimana cara mengaitkannya, yaitu perhatikan di sini dia pakai simbol-simbol S1, S2. Nah, ini nggak mungkin misal tiba-tiba cuma O4. Ya. Dia nggak memanfaatkan S-nya. Jadi udah pasti di sini harus ada S dan O-nya. Boleh nggak S-nya 1? Boleh. Nah, misalkan kayak gini nih. Di strategi yang ketiga ini kan dia menggunakan S4, O6, O7, O8. Artinya kekuatan S4 ini, mana S4?
ini tersedia sarana tempat usaha yang memadai. Nah, di sini S4 ini dengan adanya sarana tempat usaha yang memadai, kita bisa meraih peluang. Apa itu? Nah, di sini O6 peluangnya. Memanfaatkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan baik, optimalisasi sumber daya kunci, dan melakukan kolaborasi lebih kuat dengan mitra usahanya. Ya. Sini S4, O6, O7, dan O8. Nah, ini apa ya? Melalui apa strateginya? Nah, evaluasi di sini ada evaluasi manajemen usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi ini contoh bagaimana menentukan strategi SO, WO. Di sini ada ST dan WT. Ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari matriks SWOT ya yang digunakan. Nah, matriks SWOT ini dia analisis kualitatif ya atau deskriptif. Jadi teman-teman di sini nggak perlu angka ya. Jadi masukin aja yang peluang ancaman tadi, peluang kelemahan, ancaman dan kekuatan. Lalu diplotkan di dalam matriks dan sandingkan. Nanti ketemulah strateginya. Nah, ini yang disebut dengan matriks SWOT. Ini gampang-gampang, susah sih membuatnya ya. Nah, ini yang pertama yang banyak digunakan untuk menentukan strategi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan analisis IV-EV. Ini juga sama sumbernya dari tadi juga, dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tapi di sini menyebutnya analisis IV dan EV. IV itu internal factor evaluation dan EV itu external factor evaluation. Bagaimana caranya? Nah, kalau ini dia pakai angka-angka secara kuantitatif. Nah, kita lihat angka-angkanya nanti. Di sini tahapan kerjanya, pertama buatlah daftar critical success factor. Jadi buat daftar tadi udah dibuat kan apa saja kira-kira kelemahannya, kekuatannya itu kalau internal. Ya, kalau internal itu berarti kekuatan dan kelemahan yang ditentukan. Kemudian setelah itu tentukan bobot. Nah, kalau di sini ditentuin bobotnya itu misalkan tadi jumlah SDM yang bagus gitu ya. Yang kedua misalkan yang pertama jumlah SDM-nya yang bagus, yang kedua misalkan fasilitas yang memadai, kemudian yang ketiga misalkan modal yang besar. Nah, itu kekuatannya. Tapi dia dibobotin tuh. Nah, dibobotin itu dari 3 tadi mana yang paling penting. Oh, yang paling penting ternyata modal, Bu. Nah, kalau modal paling penting berarti dia nilai bobotnya paling tinggi, misalkan 50% atau 0,5. Oh, berarti dia bobotnya paling tinggi. Nah, itu namanya pembobotan. Nah, yang lainnya berarti nilainya dari ketiga variabel tadi, sisanya itu 25%, 25%. Ya. Karena tadi modalnya sudah 50%. Karena bobot kepentingan ini totalnya itu harus 1 atau 100%. Ya. Nanti kita akan lihat perhitungannya. Lalu setelah itu tentukan rating. Nah, rating itu nilai yang disandingkan dengan perusahaan lain. Misalkan SDM, misalkan ya kita SDM-nya kuat dibandingkan dengan perusahaan lain. Kita memang bagus dari segi SDM.
Jadi kita bisa menilai perusahaan kita itu dengan 4, itu sangat bagus. Atau misalkan, oh ternyata di atas rata-rata, ya udah dikasih nilai 3. Atau rata-rata aja dikasih 2. Atau di bawah rata-rata ternyata, ya udah dikasih nilai 1. Nah dari situ nanti dikalikan bobot dengan ratingnya, maka ketemulah jumlah skor. Ya, jumlah skor itu nanti kita lihat ya. Contohnya ini adalah kondisi, ini adalah contoh dari internal faktor evaluasi atau effect. Lalu yang eksternalnya, ya ini efek ya. Ini sama juga seperti tadi tahapan kerjanya. Ada buat daftar critical success factor. Yang kedua itu menentukan bobot, terus rating. Nah, di sini bedanya kalau EV ini dia yang dilihat itu adalah peluang dan ancamannya. Kalau tadi IV itu adalah kekuatan dan kelemahannya. Nah, ini adalah sederhananya seperti ini ya. Nanti terakhirnya dihitung skornya dari tadi bobot dikali rating. Nah, ini jadi kekuatan sudah diidentifikasi. Nah, ini IV-nya ya, yang internal ya. Tadi teman-teman udah identifikasi faktor-faktor yang ada di sini, tulisnya. Misalkan ada pertumbuhan penjualan, kemudian kinerja keuangan, kemudian ada pertumbuhan harga saham di bursa, ada manajemen, dan ada kualitas produk. Sebetulnya ini bahasanya salah ya. Jadi seharusnya di sini pertumbuhan penjualan yang tinggi atau kinerja keuangan yang bagus. Jadi bahasanya harus tegas gitu ya. Jangan kinerja keuangan saja, tapi kinerja keuangan yang seperti yang bagus misalkan. Atau pertumbuhan saham di bursa yang baik misalkan. Lalu manajemen yang cakap atau handal. Lalu kualitas produk yang bagus. Misalkan seperti itu. Ini hanya contoh saja ya template, karena ini dari teman saya, jadi gak enak kalau diubah. Kemudian kelemahannya, nah ini tergantung dari bahan baku misalnya. Kemudian jaringan distribusi internasional, kemudian pangsa pasar, pemasaran, dan kapasitas produksi. Nah, kemudian di sini ada bobot. Bobot ini totalnya dijumlah dan harus jumlahnya 1 atau 100% kalau dalam bentuk persentase. Berarti kalau melihat dari sini, mana nilai bobot yang paling besar? Nah, di sini kita lihat bobot yang paling besar adalah 0,15. Ya kan? 0,15 itu dari jaringan distribusi internasional, kemudian pertumbuhan penjualan, dan kinerja penjualan. Berarti di sini prioritasnya kalau dari sisi dia punya peran, itu perannya terhadap kekuatan dan perannya terhadap kelemahan ada ya di sini. Ini bobotnya tertinggi adalah 0,15 ya. Lalu ratingnya bagaimana? Nah, ini teman-teman nanti bisa nilai kalau ada narasumbernya. Misalkan ada 5 narasumber, nanti dia menilai tuh kalau 4 berarti sangat kuat. Yang tadi seperti sudah disampaikan tadi tahapannya, kalau 3 itu di atas rata-rata, 2 itu rata-rata, dan 1 itu di bawah rata-rata. Setelah itu baru kita hitung skornya. Ini skornya diperoleh dari bobot dikali dengan rating. 0,15 dikali 4 sama dengan 0,6. Lalu setelah itu dijumlahkan ya, hasilnya 2,75. Nanti saya akan
selanjutnya di eksternal. Di sini eksternalnya ada peluang, sebutin peluangnya, ada ancaman, ancamannya juga disebutin apa aja, sama bobotnya ya. Jadi bobotnya dari peluang ini mana aja yang paling tinggi. Nah, di sini ternyata ada pertumbuhan pasar yang baik dan ada pelanggan setia di luar negeri. Nah, jadi poinnya di sini 1 ya bobotnya. Lalu ratingnya berapa? Nilai jadi nanti ratingnya akan dinilai oleh narasumber. Misalkan dari pertumbuhan pasar yang baik ratingnya 4. Kemudian ada juga skor ya. Skor ini tadi hasil dari bobot dikali dengan rating ya, kemudian dihitung totalnya sehingga diperoleh 3,15. Nah, kalau FV ini juga dia punya ketentuan. Nah, ketentuannya apa? Nah, ini tabelnya bisa teman-teman lihat. Jadi strateginya ini kalau FV ini tinggal ngikutin tabel ini ya. Jadi suatu saat teman-teman menggunakan FV ini analisisnya dalam skripsinya, ya kalau dia pakai angka ya dia bisa ngikutin seperti ini. Tadi kan angka-angka FV itu berapa? Jadi hasilnya tadi IV-nya itu kan 2,75. Kemudian di sini FV-nya itu 3,15. Nah, di sini ada angka 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Kemudian di sebelah kiri juga ada 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Tadi seperti kita sudah sepakati, di paling atas ini, atas ke kanan ini adalah internal, dan sebelah kiri ini adalah eksternal. Jadi ini ke kanan ini yang atas ini adalah IV, yang ke bawah ke kiri ini adalah FV. Jadi nilai IV-nya tadi kan 2,75, ini berada di sini kan, antara 2 dan 3. Kemudian nilai FV-nya tadi 3,15, berarti dia ada di sini. Di atas 3 kan, 3,15 di sini. Kita tarik ke sini. Nah, berarti strateginya di sini adalah grow and build. Nah, ini untuk posisinya di sini kan 2,75 IV-nya, kemudian EV-nya 3,75. Jadi di sini posisinya. Nah, nanti kalau di tugas laporan skripsinya nanti ini digambar juga seperti ini ya. Jadi strateginya kita lihat di sini. Nah, strategi grow and build ini, jadi teman-teman ini bisa banyak dapatkan, nanti dicek ya di jurnal atau di Google atau di apa saja di skripsi, bukan skripsi, ya jurnal atau di belah cari tentang strategi grow and build itu apa saja, itu nanti akan banyak apa namanya, keluar strategi-strateginya. Nanti kalian tinggal cocokkan saja mana strategi yang cocok untuk case-nya teman-teman. Di sini kita ambil strateginya adalah intensif. Strategi intensif itu apa aja? Yaitu ada market penetration, ada market development, dan ada product development. Kemudian ada juga strategi terintegrasi, apa saja, yaitu ada backward integration, ada forward integration, dan horizontal integration. Nah, di sini ada juga strategi yang dihasilkan yaitu hold and maintain. Nah, kalau hold and maintain ini, di sini strateginya market penetration dan
product development. Dia tidak ada strategi terintegrasinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada harvest juga. Di sini kalau harvest ini, nah di sini kita bisa lihat ya, di kuadrannya juga, kalau harvest ini dia posisinya di kuadran ke-6, kuadran ke-8, dan 9. Dia di paling rendah ya, kalau harvest ini. Jadi, kalau kita mendapatkan nilai harvest juga, berarti nilai EV dan IV-nya itu paling rendah gitu ya. Akan dihasilkan strategi harvest. Nah, strategi harvest ini apa? Itu bisa dilikuidasi ya, atau apa sih namanya? Dilikuidasi itu dia masih saya lupa. Jadi bisa aja manajemennya yang diperbaiki gitu ya. Kenapa? Karena posisinya harvest itu dia tadi seperti saya bilang di EV-nya rendah dan IV-nya rendah dan EV-nya juga rendah. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya harus memperbaiki ulang manajemennya atau benar-benar dilikuidasi. Oh ya, dilikuidasi itu dijual ke perusahaan yang lain. Nah, ini contoh kita menggunakan analisis IV dan EV. Nah, jadi tadi ya sudah terlihat perbedaannya. Kalau SWOT itu dia analisisnya deskriptif, hanya parameter-parameter saja, lalu kita bisa menentukan strateginya. Kalau IV-EV ini dia kuantitatif, harus pakai narasumber ya. Narasumbernya bisa satu, narasumbernya harus lebih dari satu yang pastinya ya. Jadi nanti kita pakai skala Likert. Ini contoh sederhana, mudah-mudahan paham ya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ya tutorial bagaimana perhitungan bobot dengan cepat dan efektif. Jadi, perhatikan tabel ini. Jadi tabel ini tadi saya contohnya masih contoh yang sama ya. Jadi pertama saya akan jelaskan yang internal. Jadi atau IV ya, internal. Di sini ada 4 kolom ya yang nanti ditulis di laporan, biasanya di laporan skripsi atau lain-lain, tesis atau disertasi. Jadi di sini ada kolom pertama, ada di sini faktor strategis namanya. Faktor internal itu faktor strategis. Kemudian kolom kedua ini adalah bobot. Kemudian kolom ketiga ini adalah rating. Kemudian kolom keempat ini adalah skor. Nah, di mana faktor strategis ini adalah faktor-faktor yang memiliki nilai strategis yang akan kita analisis. Contohnya faktor-faktor yang akan kita analisis yaitu yang pertama ada produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, kemudian ada kepercayaan terhadap produk yang memiliki kualitas terjamin, dan yang ketiga ada jaringan distribusi yang luas, yang keempat ada pasar tidak tersegmentasi dengan baik, yang kelima belum ada diversifikasi produk dan diversifikasi komoditas. Jadi kita anggap di sini masuk ke kelompok weakness dan strength ya, kekuatan dan kelemahan. Jadi yang nomor 1 dan 3 ini masuk kekuatan, yang 4 ini kita masuk ke kelemahannya. Oke. Jadi selanjutnya bobot ya, bobot dalam hal ini menunjukkan tingkat signifikan terhadap faktor strategis yang dianalisa atau tingkat kepentingan. Jadi masing-masing faktor strategis
tingkat bobotnya nanti pasti akan berbeda ya. Bisa juga sama sih. Nah, selanjutnya ada rating. Di sini rating atau peringkat merupakan nilai yang pada saat dilakukan penilaian. Jika kondisinya sesuai dengan harapan di sini, maka nilai ratingnya akan tinggi. Tetapi jika tidak sesuai dengan harapan, maka nilai ratingnya itu akan rendah. Kemudian ada skor. Skor merupakan hasil perkalian antara bobot dengan rating. Jadi selanjutnya akan mencoba bagaimana memasukkan angka bobot. Ya, sekarang kita masuk dalam penilaian bobot. Nah, contohnya, nah ini kan sebelumnya tidak ada ya. Jadi yang perlu kita ketahui pertama bahwa total bobot itu adalah 1 atau 100%. Nah, dalam ini kita menggunakan satuan atau persen. Nah, kalau masing-masing bobot dari faktor strategis ini sama, maka cara menghitungnya sangat cepat, yaitu 1 dibagi dengan faktor strategisnya. Misalkan ini misalkan hasil bobotnya sama ya, di antara faktor strategis itu. Jadi 1 dibagi dengan total faktor strategisnya. Kan tadi ada 5 ya. Jadi sama dengan 0,2. Kita jumlahkan. Ini adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini kenyataannya gitu kan, pada realitanya itu sangat jarang terjadi nilai bobot yang sama. Jadi kalau sama ngapain dianalisa gitu kan, logikanya seperti itu. Jadi persoalannya adalah di sini bila masing-masing bobot berbeda, misalkan kita umpamakan produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, itu saya beri bobot 0,25. Nah, jadi ketika saya merubah bobot yang pertama, itu otomatis si totalnya ini akan berubah menjadi 1,05. Artinya dia lebih besar dari 1. Nah, jadi kan perjanjiannya tidak boleh lebih atau kurang dari 1. Nah, mau nggak mau berarti kita harus mengurangi beberapa bobot yang ada dalam faktor strategis tadi. Bisa ini yang dikurangi atau lainnya. Jadi kan kita harus coba-coba kan. Nah, kerumitan lain adalah pada saat bobot sudah kita nilai, ternyata ada faktor strategis tambahan atau ada faktor strategis yang dikurangi, sehingga ada kerumitan di dalam menilai bobot ini. Cara cepatnya adalah kita coba kita perhatikan di kolom 1 ada faktor strategis, dan kolom tadi ini anggap saja tidak ada dulu ya. Di kolom ketiga ini ada bobot. Sorry. Nah, di antara kedua kolom ini bisa kita sisipkan ya, yaitu tingkat kepentingan atau tingkat signifikan. Ya. Di mana di sini di tingkat signifikan atau tingkat kepentingan ini rentang angkanya 1 sampai 3. Ini terserah kalian ya. Bisa 1 atau 4. Itu tergantung sejauh mana rentang yang akan kita pilih. Nanti dibuat seperti ini. Ini sangat signifikan, mungkin sedang, ini signifikan. Nah, kalau di sini saya buat 1 sampai 3, 1 itu nilainya tidak penting, 2 itu rata-rata, 3 itu sangat penting. Jadi harus konsisten ya, kalau pakai tingkat kepentingan berarti tidak penting, rata-rata, dan sangat penting. Kalau pakai signifikan, dia sangat signifikan, mungkin ini signifikan, ini tidak signifikan.
Nah, kemudian sekarang jadi tadi kan sudah kita gunakan 1 sampai 3 ya. Di sini misalkan produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini tingkat kepentingannya 3. Kemudian kepercayaan terhadap produk yang memiliki kualitas terjangkau itu nilainya 2. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini kita bisa tanyakan kepada orang yang paham betul tentang kondisi si perusahaan yang akan kita analisis itu. Siapa sih yang tahu tentang produk gitu kan? Terus kepercayaan terhadap produk, terus jaringan distribusi yang luas. Kita bisa tanyakan, ini kira-kira pentingan mana ya antara 1, 2, 3 ini gitu kan. Nanti akan dijawab, oh ternyata pentingan ini. Oh ternyata yang kepercayaan itu dia sedang-sedang saja. Terus apalagi yang penting, jaringan distribusi. Jadi ini nilainya bisa 1 sampai 3 aja. Kalau ada 4 berarti kalian salah karena kita sudah sepakati tingkat kepentingannya 1 sampai 3. Lalu nah ini adalah lalu nanti hasilnya dijumlahkan ya tingkat kepentingannya. Nah, sebenarnya tingkat kepentingan ini untuk memudahkan kita untuk menentukan bobotnya ya. Jadi selanjutnya kita kembali ke kolom yang bobot. Di kolom bobot ini kita buat rumus yang sama dengan tadi ya. Kalau tadi kan 1 dibagi 5. Karena ininya ada 5 faktor strategisnya. Nah, sekarang kan ini kita sudah ada tingkat kepentingan. Nah, kita pakai dengan total dan tingkat kepentingan tadi. Misalkan ini yang pertama ini kita bagi dengan 3 dibagi dengan 11. Ini 0,27. Ini supaya mudah dikunci dulu. Nanti baru bisa kita tarik ke bawah. Kalau nggak dikunci nanti hasilnya. Setelah itu kan kita lihat totalnya, kita hitung dengan sum, itu pasti akan 1 nilainya. Otomatis. Nah, ini adalah cara cepatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rating. Ya. Rating ini kita nilai 1 sampai 5. Ya. Jadi kita lihat di sini. Kita nilainya 1 sampai 5. Dari strength yang tinggi ke weakness yang rendah. Jadi kita ambil di sini angka tengahnya kan 3. Jadi angka 3 sampai 5 ini kita nyatakan sebagai strength. Kemudian angka 1 sampai 2,9 ini kita nyatakan sebagai weakness. Nah, karena di sini sudah dinyatakan atau sudah dikelompokkan dalam kelompok strength, pasti di sini nilainya yang strength kekuatan ini itu pasti nilainya minimum 3 ke atas. Kalau di sini ada 2 berarti salah ya. Nah, selanjutnya kalau di kelemahan tadi nilainya 1 sampai 2,9. Saya nanti ternyata hasil dari narasumbernya sekian, ya udah hasilnya seperti itu. Dan di dalam rating itu tidak perlu dijumlahkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke skor. Jadi skor tadi tinggal dikali aja ya bobot dengan ratingnya. Sehingga totalnya setelah di sum adalah 2,8. Kemudian untuk faktor eksternalnya juga sama ya langkah-langkahnya. Tapi di sini
sebelum kita masuk ke faktor eksternal, sedikit kita akan mengulas lagi ya tentang faktor strategis supaya lebih paham. Jadi faktor strategis ini kita misalkan sebuah hotel di kota Jakarta yang udaranya begitu panas, maka pendingin ruangan atau AC itu menjadi faktor strategis. Sebaliknya, hotel di atas gunung atau di daerah pegunungan itu udaranya dingin, maka pendingin ruangan itu sudah tidak menjadi faktor strategis lagi. Yang menjadi faktor strategis justru adalah penghangat ruangan. Nah, dengan demikian, faktor strategis adalah faktor-faktor strategis yang pantas untuk dianalisa. Jadi logikanya seperti itu ya, harus nyambung. Nah, sekarang kita masuk pada faktor eksternal. Cara penilaian faktor eksternal ini sama aja dengan penilaian faktor internal. Untuk opportunity, bedanya di sini internal itu ada opportunity dan ada ancaman. Opportunity itu peluang, ancaman itu threat. Jadi threat peluang, opportunity peluang, threat ancaman. Ya. Kemudian di sini ya ada ketentuan juga untuk penilaian di sini untuk penilaian opportunity, bila peluangnya tinggi, ya, maka ratingnya akan tinggi juga. Peluangnya tinggi, ratingnya akan tinggi. Sebaliknya, peluangnya rendah, ratingnya juga akan rendah. Ya. Kemudian, kalau ancamannya tinggi, ya, maka dia ratingnya rendah, kebalikan ya. Kalau ancamannya rendah, dia ratingnya akan tinggi. Cara menilainya seperti itu. Kemudian tingkat signifikansinya atau tingkat kepentingannya tadi sama ya dengan penilaian faktor internal. Nah, selanjutnya mengisi bobot juga sama ya pengisiannya dengan pengisian faktor internal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.